Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Suci Wulandari dengan nomor NIM 21101504721 dari jurusan Manajemen Keuangan. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dari bab 1 sampai dengan bab 4. Berikut adalah videonya. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, nilai perusahaan menjadi indikator penting yang mencerminkan persepsi pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan di masa depan. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tersebut antara lain free cash flow, debt to asset ratio, dan yang ketiga ada earning per share. PT United Tractors yang merupakan perusahaan alat berat terkemuka di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dari tahun 2014 hingga tahun 2024, mulai dari fluktuasi harga komoditas hingga dampak pandemi COVID pada tahun 2019. Meskipun demikian, perusahaan berhasil mencatat kinerja keuangan yang solid, seperti peningkatan arus kas operasi dari 9,36 triliun menjadi 30,4 triliun, serta earning per share dan harga saham yang menunjukkan tren pertumbuhan meski fluktuatif. Rasio debt to asset ratio juga mengalami penurunan yang menandakan struktur permodalan yang lebih sehat. Sementara itu, nilai free cash flow sempat negatif akibat belanja modal yang tinggi, namun kembali stabil di tahun-tahun selanjutnya. Lalu nilai price to book value sebagai cerminan persepsi pasar pun mengalami dinamika, namun tetap mencerminkan fundamental perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara free cash flow, debt to asset ratio, earning per share terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan indikator price to book value. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh free cash flow terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors pada periode 2014 sampai 2024. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh debt to asset ratio terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors periode 2014 sampai 2024. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh earning per share terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors periode 2014 sampai 2024. Lalu yang terakhir, apakah free cash flow, debt to asset ratio, dan earning per share berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors periode 2014 sampai 2024. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, 1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh rasio free cash flow terhadap nilai perusahaan PT United Tractors periode 2014 sampai 2024. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh debt to asset ratio terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors periode 2014 sampai 2024. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh earning per share terhadap nilai perusahaan PT United Tractors periode 2014 sampai tahun 2024. Yang keempat, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh free cash flow, debt to asset ratio, dan earning per share berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors periode 2014 sampai 2020. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis juga dibagi menjadi dua, yaitu bagi penulis dan yang kedua bagi universitas pemulung. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang berguna di waktu mendatang. Yang kedua, bagi universitas pemulung, sebagai bahan bacaan yang berguna untuk menambah wawasan atau memperdalam kondisi kinerja keuangan dengan analisis rasio keuangan, serta menambah daftar pustaka yang ada. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengkaji pengaruh rasio keuangan terhadap nilai perusahaan pada sektor alat berat. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau masukan kebijakan-kebijakan perusahaan pada periode selanjutnya. Yang kedua, bagi pihak lainnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian serupa pada penelitian yang mendatang. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Penelitian ini didasarkan pada teori-teori keuangan yang relevan dengan variabel yang diteliti. Free cash flow menurut Johnson merupakan arus kas bebas setelah dikurangi belanja modal yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mendanai ekspansi ataupun membayar dividen.
Debt to asset ratio digunakan untuk mengukur struktur pendanaan perusahaan dan risiko keuangan yang ditanggungnya. Earning per share menjadi indikator profitabilitas utama yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba per saham. Sementara itu, price to book value digunakan untuk menilai seberapa jauh pasar menghargai perusahaan dibandingkan nilai bukunya. Seluruh konsep ini dianalisis menggunakan pendekatan signaling theory, di mana informasi keuangan seperti FCF, DAR, dan earning per share dianggap sebagai sinyal yang dikirim perusahaan kepada investor untuk mencerminkan kinerja dan prospek untuk masa depan. Dari kelengkapan pemikiran tersebut, maka kita bisa tarik hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H1, tidak terdapat pengaruh antara free cash flow terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors periode 2014 sampai 2024. Yang kedua, HA2, terdapat pengaruh antara free cash flow terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors periode 2014 sampai 2024. Yang kedua, ada HO2, di mana tidak terdapat pengaruh antara debt to asset ratio terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors periode 2014 sampai 2024. Yang kedua, ada HA2, di mana terdapat pengaruh antara debt to asset ratio terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors periode 2014 sampai 2024. Yang ketiga, ada HO3, di mana tidak terdapat pengaruh antara earning per share terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors periode 2014 sampai 2024. Selanjutnya, HA3, di mana terdapat pengaruh antara earning per share terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors periode 2014 sampai 2024. Selanjutnya, HO4, free cash flow, debt to asset ratio, dan earning per share secara bersama-sama tidak berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors periode 2014 sampai 2024. Selanjutnya, H4, free cash flow, debt to asset ratio, dan earning per share secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada PT United Tractors periode 2014 sampai 2024. Desain penelitian. Yang pertama, ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka-angka dari laporan keuangan perusahaan. Sedangkan sifat asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel, yaitu free cash flow, debt to asset ratio, dan earning per share terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, ada desain yang digunakan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal komparatif dengan pendekatan regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan PT United Tractors dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Uji yang digunakan pada penelitian ini mencakup uji asumsi klasik, yang dimana uji asumsi klasik ini terdapat uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan heteroskedasitas, serta pengujian hipotesis secara simultan dan parsial. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan PT United Tractors selama periode 2014 hingga 2024 yang dipublikasikan secara resmi di situs Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan. Yang kedua, sampel. Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT United Tractors merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Yang kedua, perusahaan secara konsisten menyajikan laporan keuangan tahunan dari tahun 2014 hingga 2024. Data yang diperlukan untuk seluruh variabel penelitian seperti free cash flow, debt to asset ratio, earning per share, serta price to book value tersedia secara lengkap dan dapat diakses. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode yang saya ambil untuk pengumpulan data ada dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam dokumentasi, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan PT United Tractors yang diperoleh melalui situs resmi perusahaan, situs Bursa Efek Indonesia, serta sumber-sumber publikasi lainnya yang relevan. Data yang dikumpulkan meliputi free cash flow, debt to asset ratio, earning per share, price to book value selama periode 2014 sampai tahun 2024. Yang kedua ada studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji buku teks, jurnal ilmiah
artikel dan sumber literatur lainnya yang mendukung pembahasan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan nilai perusahaan serta rasio keuangan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinaritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas. Yang kedua ada analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan analisis koefisien determinasi. Yang ketiga ada uji hipotesis. Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji T ataupun pengaruh parsial. Selanjutnya ada uji F, yaitu pengaruh penyertaan. Selanjutnya, setelah bab 1, bab 2, dan bab 3 sudah saya jelaskan, maka tibalah kita di hasil penelitian. Yang pertama, hasil penelitian dari uji normalitas berdasarkan hasil pengujian pada tabel di bawah ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,054, yang dimana nilai ini lebih besar daripada nilai signifikansi yang seharusnya di 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi ini. Selanjutnya ada uji multikolinaritas. Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh nilai tolerance variabel free cash flow sebesar 0,490, debt to asset ratio sebesar 0,498, earning per share sebesar 0,500, di mana ketiga nilai tersebut kurang dari 1 dan lebih dari 0,10, sehingga masih dalam batas wajar yang dapat diterima. Selanjutnya, nilai variance inflation factor atau VIF variabel free cash flow sebesar 2,041, debt to asset ratio sebesar 2,008, dan earning per share sebesar 2,002, di mana ketiga nilai tersebut kurang dari 10. Dengan demikian, model regresi ini tidak terdapat gangguan multikolinaritas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Dengan tabel yang sudah saya sajikan di sini, berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, model regresi ini tidak terdapat autokorelasi. Hal ini dibuktikan dengan nilai Durbin-Watson sebesar 2105 yang berada di antara interval 1550 sampai 2460, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini bebas dari masalah autokorelasi. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian di atas, Bejer test model pada variabel free cash flow diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,776, debt to asset ratio diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,900, dan earning per share diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,888, di mana semua nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, regression model pada data ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas, sehingga model regresi ini layak dipakai dalam penelitian. Selanjutnya ada analisis linear berganda. Berdasarkan hasil analisis perhitungan regresi pada tabel di samping, maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Dan dari persamaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta sebesar 1246 diartikan bahwa jika variabel free cash flow, debt to asset ratio, dan earning per share tidak dipertimbangkan ataupun bernilai 0, maka price to book value diperkirakan sebesar 1246 satuan. Lalu nilai koefisien free cash flow sebesar 4.391 sekian diartikan bahwa jika konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel debt to asset ratio dan earning per share, maka setiap kenaikan satuan pada free cash flow akan menyebabkan kenaikan price to book value sebesar 4.391 sekian satuan. Selanjutnya, nilai koefisien debt to asset ratio sebesar 0,032 diartikan bahwa jika konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel free cash flow dan earning per share, maka setiap kenaikan satu satuan pada debt to asset ratio akan meningkatkan price to book value sebesar 0,0321. Lalu selanjutnya, nilai koefisien earning per share sebesar 0,000 dengan arah negatif dari koefisien beta standar sebesar negatif 0,825 menunjukkan bahwa jika ada konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel free cash flow dan debt to asset ratio, maka setiap kenaikan satu satuan pada earning per share akan menurunkan price to book value meskipun pengaruh numeriknya sangat kecil ataupun mendekati 0 dalam bentuk unstandardized.
Selanjutnya ada analisis koefisien determinasi. Yang pertama, free cash flow terhadap price to book value. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di samping, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,147. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel free cash flow berpengaruh terhadap variabel price to book value sebesar 14,7%, sedangkan sisanya sebesar 100% dikurang 14,7% sama dengan 85,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Selanjutnya, debt to asset ratio terhadap price to book value. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,005. Maka dapat disimpulkan variabel debt to asset ratio hanya berpengaruh terhadap variabel price to book value sebesar 0,5% dan sisanya 99,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel ini. Selanjutnya, earning per share terhadap price to book value. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,504. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel earning per share berpengaruh terhadap variabel price to book value sebesar 50,4%. Dan sisanya 49,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Selanjutnya, free cash flow, debt to asset ratio, dan earning per share terhadap price to book value. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di samping, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,549. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel free cash flow, debt to asset ratio, serta earning per share berpengaruh terhadap price to book value sebesar 54,9%. Sedangkan sisanya 45,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel ini. Selanjutnya ada uji hipotesis. Pengujian terhadap pengaruh variabel free cash flow dilakukan menggunakan uji parsial ataupun uji T. Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel koefisien tersebut, diperoleh nilai T hitung sebesar minus 1247 dengan nilai signifikansi sebesar 0,244. Sementara itu, nilai T tabel yang digunakan dalam acuan pengambilan keputusan adalah 1,895. Karena T hitung pada variabel tersebut adalah 1247, yang dimana nilainya ini lebih kecil daripada T tabel, dan nilai signifikansinya 0,244, yang dimana nilai ini lebih besar daripada nilai signifikansi yang sudah ditentukan, maka disimpulkan bahwa hipotesis H0 diterima dan hipotesis alternatif H1 ditolak. Artinya, free cash flow tidak berpengaruh secara signifikan terhadap price to book value. Dengan demikian, variabel free cash flow tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan perubahan nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value dalam model regresi ini. Uji hipotesis. Pengujian terhadap pengaruh variabel debt to asset ratio dilakukan menggunakan uji T atau uji parsial. Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel di samping, diperoleh nilai T hitung sebesar minus 0,222 dan nilai signifikansi sebesar 0,829. Sementara itu, nilai acuan yang digunakan untuk pengambilan keputusan sebesar 1,895 karena nilai T hitungnya minus 0,222, yang dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai T tabel yang kita gunakan, dan nilai signifikansinya 0,899 yang dimana lebih besar daripada nilai signifikansi yang sudah ditentukan. Dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hipotesis H0 diterima dan hipotesis alternatif H1 ditolak. Artinya, debt to asset ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap price to book value. Dengan demikian, variabel debt to asset ratio ini tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan perubahan nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value pada model regresi ini. Pengujian terhadap pengaruh variabel earning per share terhadap price to book value dilakukan menggunakan uji parsial atau uji T. Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel koefisien, diperoleh nilai T hitung sebesar 3022 dengan nilai signifikansi sebesar 0,014. Sementara itu, nilai T tabel yang digunakan dalam acuan pengambilan keputusan sebesar 1895. Karena nilai T hitung lebih besar, dinilai 3022 daripada T tabel, dan nilai signifikansinya sebesar 0,014, yang dimana ini lebih kecil daripada nilai signifikansinya,
Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Artinya, earning per share berpengaruh secara signifikan terhadap price to book value. Dengan demikian, variabel earning per share memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan perubahan nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value dalam model regresi ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 2840 dan nilai signifikansi sebesar 0,115. Sementara itu, nilai F tabel pada taraf signifikansi 5%, A sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan DF1 3 dan DF27 adalah sebesar 4350. Karena nilai F hitung 2,840 yang dimana nilai ini lebih kecil daripada F tabel dinilai 4,350, sedangkan nilai signifikansinya 0,115 yang dimana nilai ini lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis H0 diterima dan hipotesis alternatif H1-nya ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara free cash flow, debt to asset ratio, dan earning per share terhadap price to book value. Artinya, model regresi secara keseluruhan belum mampu menjelaskan variasi perubahan price to book value secara signifikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.